Iya, dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari segi draftingnya ya, ini kalau dari Aulus yang nggak berhati-hati sih, Yin-nya bakalan jadi dominating banget sih. Karena kenapa? Di saat satu kali Yin mendapatkan satu player aja di arah early-nya, kekuatan itu bakal beda banget di saat my turn. So, dari teman-teman OP Sportainment harus bisa menjaga dari early-nya, sementara kalau misalnya dari Onyx harus bisa menjaga momentumnya dengan baik. Alright. Oke, let's go saja kita masuk ke game yang pertama antara OP melawan Onyx. Siapa nih yang ngambil game pertama? Tapi aku suka sih komposisinya OP sebenarnya. Iya, enak Mereka sebenarnya. punya sisi dari Kyle juga dan bahkan cukup sih sebenarnya buat inisiasi. Ada Ruby, Erchan, lihat tuh. Sebenarnya main early-nya nih dipegang banget sama OP ya harusnya, karena mereka punya dua mid laner yang menurut aku ini kuat-kuat banget dari Eve dan juga Matildanya. Mereka tinggal ngusir aja pergerakan dari Onyx yang coba untuk ngeharas dan bahkan kasih space ke arah Ozzy. Ini udah mulai ada kerusuhan-kerusuhan di menit kita yang pertama. Teman-teman dari OP Sportainment coba untuk ambil inisiasi, tapi ternyata Yin-nya dari Vimortal masih bisa dapetin satu Little Wanderer. Ini yang menarik melihat berarti dari Onyx Prodigy mau nggak mau harus coba untuk babysit ke arah Beatrix-nya karena lawannya Ruby. Fuzzy ini bakal sangat-sangat kuat banget untuk ngelawan Moon karena dia bakal ekstra banget untuk maju ke depan. Kalau misalnya dia punya Unfounded nanti ini bakal bahaya banget. Tapi di area atas kali ini dicolong oleh Erchan. Erchan baik banget loh dapetin satu orange buff milik Vimortal. Ini kerugian besar. Tapi Aswin di depan sana. Kung Nurak Nusnanya dideklarkan dapetin Fuzzy. Tapi teman-teman dari OP Sportainment kali ini bermain dengan sangat ciamik. Mereka main dengan objektif. So, ini adalah warning besar bagi Onyx Prodigy. Iya, itu wow. Harus mulai respect sih sama pergerakan dari Erchan juga nih untuk Onyx sendiri. Karena kita nggak tahu dengan draft yang seperti ini, OP mereka maksimalin banget untuk di mungkin 2-3 menit pertamanya ya. Ya, karena dari Gemini sendiri memang belum memiliki source skill yang cukup luar biasa ya nanti. Kalau misalnya udah masuk ke 10-an ke atas, aku rasa baru Onyx Prodigy akan lebih mengambil lagi. Tapi kali ini early-nya OP Sportainment memang harus memaksimalkan keadaan tersebut. Apalagi dari OZN1 sendiri udah coba dapetin turtle, tapi X-Win yang jaga zonanya udah mulai diganggu oleh Erchan. Di sisi lain, Prasir hari kali mulai datang. Dan satu red bisa diamankan, udah bisa dibuka. Blake yang buka belakang, tapi Yin-nya menjadi satu korban maksimal dari anak-anak Onyx Prodigy. Tapi hati-hati Gemini terlalu offset dan double kill untuk OZN1. Ini early-nya sangat bagus sekali bagi OP Sportainment. Mereka menjaga supaya asa mereka tetap ada di MDL Scenic 5 ini. Wah, ini kalau konsisten mainnya disiplin dari OP, nggak blunder-blunder, wah ini bakalan berbeda ceritanya untuk OP di game yang pertama. Sementara Moon ya sudah ditabrak dengan circling eagle dari Erchan. Ini wah Erchannya nggak stop gerak sih. Kecuali recall ya. Kecuali recall ke base ya. Sebenarnya tadi di arah early game di saat orange buff itu ada, Vimoro tuh punya retribution tau. Tapi nggak dipencet sama dia, benar-benar ditahan, entah kenapa ya. Cuman balik lagi dengan posisi seperti ini, Jin bakal ke pressure banget sih. Dia harus bisa ngambil ke arah turtle terlebih dahulu, dia mesti nabung terlebih dahulu. Karena kalau misalkan ke bawah miter, siapapun dari teman-teman OP Sportainment, kecuali dari EF dan juga Erchan-nya, dia bakal kalah. Perbedaan dari level dan juga networknya udah mulai berasa, walaupun cuma sedikit. Berbeda 2000 aja tuh udah berasa banget bagi Indi arah early game. Wow, udah disangin Claw yang benar-benar on point kalau Erchan, tapi damage dari Maipan masih belum gitu terasa ke dalam tubuh Matildanya. So, ini lihat dari Vimortal, memang dia harus bermain lebih agresif lagi ya Cimomo ya, karena ngeri loh lawan OZN1 nanti yang udah late game. Di early aja dia punya 2 kill loh, bahkan tadi Vimortal kalah sama OZN. Iya gila, ini Erchan sih ngezoningnya parah banget sampai turret kedua wah. Ini gimana ceritanya X-Win bisa gerak dan mungkin gak cuma X-Win doang yang kehambat gitu loh. Kayak Vimortal juga jungle-nya digangguin. Dan menurut aku ini kayak Onyx harus melakukan zoning sih ke lane lainnya ya. Karena kalau mereka apa ya mungkin kayak coba untuk nanggepin si Erchan ini kayak agak sedikit buang waktu gak sih? Atau mungkin kalau mereka bisa pick Erchan-nya akan lebih bagus, tapi backup dari OP ini cukup cepat. Sudah mulai ada buy one dilakukan kali ini. Vimortal dan juga OZN1 kali ini capek akan hilang. Dan ternyata lagi Vimortalnya nggak bisa selamat. Tapi dari X-Win juga harus hilang. Black Tiger Bomb dikeluarkan oleh Crusher. Kali ini mencoba dapetin Maipan, tapi Maipan masih mundur ke area belakang. Satu buah Unfounded dari Fuzzy bener-bener on point banget. Dan membuka celah bagi OP Sportainment dapatin turtle yang kedua. Ini gawat banget sih, dia nyulik Aulusnya, tapi Aulusnya nggak tumbang. Iya kan? Jadi bahkan
Vimornov yang tuh bang. Iya, makanya tadi Joji sudah bilang bahwa tanpa adanya War X apalagi ya di era early game-nya ya, agak susah untuk Vimornov bisa maksimalin main track. Oke, Maipan ditabrak kali ini dengan Ercan. Oke, nggak apa-apa, nggak usah buy one sama Vimornov, tapi dia bisa buy one-in seorang Maipan. Meskipun akhirnya ya dia terlalu dive in ke arah turret kedua dan bisa di pick off sama seorang Moon. Ini menurut aku kayak cukup sih buat OP sendiri karena mereka dapetin turret di area atas plus yang dapetin adalah OZN1. Jadi malahan kalau untuk OZN1 sendiri bisa level 12 di bawah 10 menit aku rasa kalau mainnya tetap dengan secara sistem seperti ini ya. Jadi Onyx Prodigy walaupun di late game-nya punya Maipan, tapi kalau early-nya bakal seperti ini bakal kalah item, bakal kalah gold juga. Tentunya bakal bahaya banget buat Onyx Esportainment. Wow, dan ada fun fact tentunya dengan adanya Crusher yang masuk ke MDL. Ini jadi harapan yang lebar banget gak sih buat OP sendiri karena udah mulai kelihatan juga Crusher yang mainnya cukup follow up dengan baik ya. Kayak tadi dia buka Black Dragon Form, dia cuma mensecure kayak team fight-nya dari OP jangan sampai kalah. Dan menurut aku kayak meskipun kayak kehilangan satu dari OP, ini menurut aku Onyx selalu dari Onyx kayak OP selalu bisa dapetin kompensasi lain gitu loh. Entah itu turret, entah itu yang lainnya. Tapi kali ini Gemini yang bakal di zoning di area bawah. Langsung dibuka dari Demonic Force-nya kali ini. Sementara OP mereka berfokus terhadap objektif turret Dagi dan lagi. Sementara Gemini pun bakal dipaksa untuk team fight. Gak bisa balik dan bahkan Crusher yang harus menukarkan nyawanya kali ini. Tapi apakah itu cukup kali ini? Satu ditukar oleh dua karena OZN1 tiba-tiba ke pick off juga. Wah, OZN1-nya hilang, tapi walaupun dapetin satu turret ya, ini punishment yang cukup besar banget loh dari OP Entertainment. Mereka kehilangan satu junglernya, langsung ke shutdown soalnya. Langsung di shutdown tentu dari segi gold udah perlahan tapi pasti untuk nyusul. Tapi satu outer turret diamankan oleh Vimornov sebelum dia akan melakukan turtle, tapi udah ada satu duel dragon ke arah Ersan depan sana. Gak ada follow up-nya tapi Sengon Cloud coba dapetin Ersan. Lagi reward manipulation dibuka dan satu by Fan pun harus silang kali ini. Tapi di sisi lain sudah ada buy one dilakukan. It's my turn dari seorang Vimornov mengejar ke arah seorang Ruby-nya. Tapi Ruby masih selamat tapi malah Vimornov kali ini ter-outplay dan akhirnya tumbang di tangan anak-anak OP Esportainment. Iya, tapi untungnya masih bisa di pick off Fazinya. Tapi menurut aku itu cukup mahal karena Vimornov mahal banget. Yang harusnya nggak ke pick off ya. Ini malah masih bisa dijuk Fazinya pakai flicker di dalam my turn. Dan ini kalau kita ngelihat ya, ini kalau reply-nya itu padahal turtle-nya hampir juga loh ke pick off. Kalau dia maksudnya kayak kalau dia nggak pakai retribution ya. Itu bisa aja lihat. Ini X1-nya keculik. Dia nggak dapetin Fazi dan masih ada satu buah flame shot. Kesalahannya dari Vimornov tadi di saat dia menggunakan Frenzy Strike. Oke, silakan sih Momo. Iya, tapi tahan dulu Choji karena team fight-nya masih berlanjut di area atas. Meskipun The Way of Dragon-nya connect ke arah seorang Crusher, tapi kita tahu seberapa tankinya Yuzong juga ini. Ini bukanlah target yang diinginkan oleh X-Win. Silakan Joji. Iya, balik lagi. Tadi sebenarnya kesalahan dari seorang Vimornov adalah dengan Frenzy Strike-nya dia megang analog. Dengan dia megang analog, itu Frenzy Strike akan ke-cancel loh. Jadi kalau misalkan lagi Frenzy itu harusnya nggak megang analog sama sekali. Dan ini dia udah mulai lagi. Ini dia main-turnya, tapi lihat lagi dan lagi Vimornov. Dia yang ngajak buy one, dia yang kalah juga di tangan OZN1 once again. Membuat kerugian yang cukup besar bagi Onyx Prodigy di menit kita yang ke-8. Bahkan OP Esportainment seakan-akan hidup kembali di game kita yang pertama kali ini. Ini kayak secara nggak langsung ya, Vimornov tuh kasih pundi-pundi tabungan tau gak sih buat Ozzy? Iya. Iya gak sih? 5-1-2 dan berapa kali Vimornov coba untuk nge-pick off dia. Masalahnya dia harus udah mulai respect sama attack speed dari Ozzy juga. Ini stacknya udah mulai banyak juga. Lihat tuh palunya. Lebih gede daripada Olusnya, mohon maaf. Benar. Ini dia udah level 13 si Momo. Iya, berbanding 3 level loh. Tadi masih 12 sama 10 ya. Sekarang Vimornov yang belum dapetin EXP lagi, dia makin ketertinggalan. Ada Dragon dari seorang X-Win kali ini dan bahkan Kyle-nya di area belakang free banget. Gak ada yang bisa nabrak dari Opix sendiri. Sementara dari Oni kali ini bakal coba dikejar. Fazi mencoba untuk lari kali ini dan Kyle masih mencoba untuk memberikan backup. ZN1 gak sempat untuk memberikan backup dari seorang Fazi dan bahkan mau gak mau harus merelakan dari seorang Fazinya di pick off begitu saja oleh pemain dari Onyx. Wah, ini baru nih. Kalau mau culik mungkin cara Matilda masih lebih better dibanding dari OZN1 yang udah kalah level juga. Dan ketika itu benar-benar dilakukan, Onyx langsung punya momentumnya.
Dan oke, kali ini Onyx udah mulai ngejar juga dari ketertinggalan poin yang 4.000 tadi dipegang sama Opi. Sekarang cuma hanya 2.000. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk nonton MPL karena kita masih ada regular season yang berjalan di minggu yang ketiga nantinya. Jadi buat teman-teman masih jauh perjalanannya ini karena sampai tanggal 24 April ya. Jadi jangan lupa untuk nonton MPL. Scan barcode-nya supaya bisa tahu jadwalnya. Tapi kali ini back to the game Lord-nya bakal diamankan siapa? OZN1 yang dapat. Walaupun dan Maicon, Karayif dan Kylie-nya menjadi korban pertama. Demonic Force dari Gemini mencoba untuk dapetin OZN1 dan juga Fazi. Tapi udah mulai ada backup dilakukan oleh Vmortal dilakukan sana. Tapi Onyx Prodigy kali ini nggak mau terlalu gegabah. Mereka harus coba untuk ngedefense terlebih dahulu. Karena OP Sportainment, mereka punya keuntungan dengan adanya satu Lord yang sudah berjalan di area atas. X-Wing ditukar Kylie, bukan pertukaran yang bagus tentunya. Ini dari Onyx gak boleh terlalu overconfidence menurut aku. Kayak mereka harus mulai respect dengan damage yang dimiliki sama seorang OZN1 ya. Plus Kyle-nya gak ada yang ngejagain dia, maksudnya gak ada yang nge-pick off gitu. Kita ngeliat dari draft komposisinya Onyx, itu mereka bisa main front to back. Kayak cowoknya bisa nge-pick area belakang, lalu udah gitu ada Gemini juga yang bisa loncat. Tapi masalahnya gak ada yang nyentuh Kylie sampai saat ini. Akhirnya baru tadi ya, setelah diajak Taiwan sama Vmortal, akhirnya tumbang juga. Nah, itu cuma tumbang sekali loh. Iya. Ngeri ya. Bahkan Opi kali ini nembusin langsung ke arah turret kedua di area midnya. Crusher yang ngezoning beberapa pemain dari Onyx biar make sure gak ada yang maju untuk nge-contest turret di area midnya. Oke, walaupun satu Lordnya sudah bisa diamankan di area atas, tapi anak-anak dari Onyx Prodigy mereka bakal tetap coba bagaimana bisa masuk ke area belakangnya. Walaupun mereka punya Gemini, mereka punya Maipan juga. X-Wing terutama yang diharapkan sebagai inisiator pertamanya. Ini komunikasinya harus dijalankan dengan sangat baik sih dari Onyx. Dan juga decision-nya juga harus sangat tepat. Ini menurut aku Vmortal harus bayar kesalahan dia cukup banyak sih kayaknya. Dia nggak bisa kayak semena-mena ngajak my turn gitu kan. Tapi dia nggak kalkulasi resource skill apa yang masih dipegang sama Opi. Kayak OZN1 dengan stack yang udah di menit yang ke-12 ini harusnya dia udah cukup buat teamfight sih. Harusnya iya. Iya, dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya dari Vmortal sendiri, dia memang harus sering ngambil ke arah Kyle sama Ercan terlebih dahulu sih. Nggak boleh ke arah OZN1 dulu. Kalau misalkan memang pengen ngambil ke arah OZN1, dia harus bikin item tanpa ada defense. Iya benar. Full damage semua dan kalau misalkan emang takut dengan power of X-nya ya harus instant base-nya itu harus akurat gitu loh. Wow, sudah ada Black Dragon Fan dikeluarkan oleh Crusher, bahkan Way of Dragon juga di depan sana. X coba dapat satu member tapi lewat Malibus sudah dibuka dan satu Fazi kali ini gak bakal bisa selamat. Gemini dengan Demonic Force-nya lompat indah tapi gak bisa selamat di tangan OZN1. Bahkan satu member dari Onyx Prodigy yang hilang ditukarkan dua oleh OP Sportainment. Dan kali ini seperti Onyx Prodigy udah mendapatkan angin segar mereka di saat detik-detik Lord akan muncul. Iya, dan untuk itemnya lihat 11.000 dipegang sama OZN1. Ini membuktikan tentunya dengan item yang dia punya, dia lebih mendominasi dibandingkan sama mungkin Vmortal yang udah ke-pick 4 kali nih, Choji. Iya. Tapi permasalahannya ini semuanya Onyx kayaknya mereka bisa dapetin power spike kalau main 5 lawan 5 sih. 5 lawan 5 iya memang, tapi yang harus diingatkan adalah bahwa dari teman-teman dari teman-teman OP ini ada Kyle dan juga OZN1 dimana combo mereka sangat-sangat connect loh. Undying Fury ditambah lagi dengan Real World Manipulation itu bakalan jadi lumpur bagi teman-teman Onyx Prodigy. Dan bahkan kalau misalkan kita lihat dari statistiknya, satu-satunya cara untuk teman-teman Onyx bisa memenangkan game kali ini adalah ngambil dulu kalah dari Yves-nya. Dan sementara kalau dari OP Entertainment, ya mereka harus bisa maksimalin Fazi dengan Kyle dengan OZN1-nya. Combo mereka sangatlah harmonis asalkan dengan timing dan juga momentum yang tepat mereka bisa mewakilkan Onyx dengan cepat. Mulai loncat kali ini lihat Demonic Force-nya connect ke arah serang Kylie dan bahkan Kylie dipaksa mundur. OZN1 ngedapetin Lord-nya, Lord yang bisa dibilang ini Lord yang kedua dan bahkan kali ini Fazi yang harus hilang begitu saja. Tapi dua member dari Onyx sudah mulai menghilang begitu saja. Maipan bakal coba dikejar, Crusher masih punya Dragon Tail, connect kali ini dan bahkan Maipan tumbang. Menyisakan Moon sendirian aja dan ini bukan awal yang baik untuk Onyx. Game pertama yang seharusnya Onyx mereka punya sisi yang cukup, mereka punya front to back compositionnya dan itu tidak berjalan. Dan kali ini dari OP mereka udah mau coba paksa masuk ke area base-nya tapi ternyata tidak karena inhibitor turret di area mid cukup buat OP
Sedangkan mereka bakal reset lagi, nunggu Lord yang akan berjalan masuk ke area bawah. Yes, Lord kali ini udah berjalan ke area bawah. Teman-teman dari Onyx Prodigy dalam tekanan yang cukup besar sekali karena penyerangan dari OP Sportainment sudah mulai bertubi-tubi. Vimornov di garis depan bersama Moon dan juga dari X-Win-nya. Udah siap untuk mendefense. Salty reward manipulation Iya, udah mulai Kylie. dibuka dan lihat Crusher di belakang sana. Black Dragon menjaga zona supaya Onyx bisa masuk sembarangan. Tapi Lord udah gebukin ke arah base-nya juga. Teman-teman dari OP Sportainment diajak by one. Siapa yang diajak by one? Crusher-nya oleh Vimornov. Dan kita masih belum tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan barusan. Tapi Vimornov dalam keadaan ini tidak baik-baik saja karena Crusher juga udah mulai dapat cicilan yang luar biasa dari Onyx Prodigy, dari Moon-nya sendiri. Tapi kali ini masih tenang lagi karena nggak ada yang tumbang. Waduh, momentum dari OP Sportainment makin kesini makin enak banget, apalagi dengan memang tipikal dari seorang Aulus yang dimana memang late game itu adalah zonanya seorang Aulus. Permainan dari Vimornov yang memang udah di pressure dari arah early game membuat OP sangatlah bebas sekali di arah late game, bahkan dengan ada combo-combo yang sangat baik ditambah lagi dengan Crusher yang dari tadi memang bermain dengan sangat-sangat apik dengan Black Dragon Form-nya. Sebenarnya inisiasi dari OP ini bukan dari roamernya tapi dari seorang Crusher yang memang selalu mengeluarkan Black Dragon Form di saat memang kalau udah ada 5 ya udah baru kita keluarin. Kalau misalkan memang cuma ada 1 lawan 1 ya udah ditahan aja oleh seorang Crusher, bener-bener di keep tuh yang namanya SDS dari Black Dragon Form sampai memang worth it untuk dikeluarkan di saat teman-teman OP sudah siap untuk teamfight. Ini kayak malah OP yang nabrakin Onyx terus nih. Iya. Padahal kita ngiranya kayak Onyx mereka bisa curi Kylie-nya gampang sih harusnya. Tapi masalahnya ya Chow kan kita tahu dia butuh Jet Kundo, dia butuh Shunpo juga yang sebenarnya bisa untuk ngedodge sisi yang dimiliki sama lawannya. Tapi ketika mereka mau coba untuk sebenarnya sempat dari Onyx mereka coba untuk mainin front to back-nya ya. Mereka coba tumbangin Kylie-nya tapi depannya dia acak-acak sama Crusher. Jadi kayak ini Onyx-nya udah mulai kepecah nih dari fokusnya sendiri. Siapa yang mau mereka tumbangin? Target pertamanya siapa yang mau diambil sama Onyx? Karena kalau mereka anggapannya nargetin Kylie duluan, Ercan-nya menggila sama Crusher di depan. OZN1 itu Undying Fury dibuka, The Power of X juga dibuka. Dia bisa dapetin stack lebih banyak tentunya dari OZN1 dan bahkan Onyx gak punya jawaban gimana cara ngestopin OZN1 yang baru tumbang sekali. Masuk ke late game kayak gini ya Cimomo, sebenarnya yang kita butuhkan adalah dari Onyx. Positioning Moon sama Maipan sih. Sama combo Maipan sama Gemini juga. Kalau Sengen Claw-nya kena 2-3 orang, itu kan bakal ngegeser dan hitungannya ngedash juga. Iya. Jadi Demonic Force bisa diamankan. Tapi lihat Gemini udah bener-bener diharas habis-habisan. Moon ngeluarin satu nubuani biru kali ini. Kylie-nya bakal coba untuk bertahan di area belakang. Bakal coba dikejar, diajak by one sama seorang Vimornov. Tapi apakah itu cukup? Sementara di sisi lain Moon-nya berhasil dapetin killing spree. Crusher mencoba untuk nahan di area depan kali ini. Burst damage dari seorang Moon. Ngedouble killin seorang Crusher dan bahkan Vimornov akhirnya nyulik ke target yang semestinya. Karena dia berkali-kali nyulik Ozzy nggak gagal, nyulik Crusher apalagi itu sekali di Furious Dive, sekali Dragon Tail dia yang tumbang. Dan memang sebenarnya target yang benar-benar diprioritaskan sama Vimornov ini harus on point. Yes, Kalau dia salah nyuri itu bahkan nggak cuma ngefek ke dia, ngefek ke satu tim fight-nya loh. Fatal loh itu jadinya ya. Tapi kali ini El Momento sudah didapatkan oleh Onyx Prodigy. Mereka dapetin Lord di menit 17 yang bakal membawa mungkin kemenangan bagi Onyx Prodigy, tapi dengan ada aerial manipulation yang dimiliki oleh Kylie ini bakal bisa mendefense high ground-nya. Tapi kita lihat aja setup apa yang akan dilakukan oleh anak-anak Onyx Prodigy setelah Lord-nya sudah mulai muncul nantinya. Yap, dan sudah saya bilang sih sebenarnya dari awal bahwa sekalinya Yin kalah di arah early game-nya, dia akan terperet sampai arah late game-nya. Benar-benar kepleset banget, benar-benar ketarik banget. Tapi dengan ngambil momentum seperti itu, kita lihat dulu ya dari item dan juga goldnya. Ini berbedanya udah jauh banget, 5.000 perbedaannya antara Aulus dan juga Yin. Bahkan kita bisa melihat bahwa dari Aulusnya benar-benar udah siap banget dengan semua vertikal dan juga melee victor ya. Sedangkan kalau misalkan kita lihat dari seorang Yin ya, ada satu immortality yang bisa menjadi asuransi. Yes, itu adalah asuransi, tapi dari menurut kata Joji dan experience Joji, in my personal opinion, Yin itu memang harus ditambah lagi dengan Battle Fister. Karena kenapa? Di saat Maitan sudah keluar dan kalau misalkan kalah, walaupun ada immortality, itu tetap pembuangan SDS yang benar-benar sayang sekali sih. Dan ini Vimornov udah dapetin 2 attack penetration itemnya. Jadi harusnya damage dia nih nembusin semua defensive item yang dimiliki sama OP. Permasalahannya adalah siapa yang mau dia culik. Karena target ini yang diprioritaskan sama Vimornov ini penting banget. Sementara Lord udah mulai masuk ke area mid, kali ini dia udah bahkan Crusher masih bisa dan
cukup satu buah inhibitor turret aja di tangan dari Onyx Esports. Benar-benar. Belum ada reward manipulation dibuka, belum ada Black Dragon Form, menunggu momentum yang dibuat oleh Onyx Prodigy. Tapi OP Sportainment benar-benar berusaha keras sekali untuk defense area pertahanan mereka. Dan satu base turret yang diamankan oleh Onyx Prodigy. Ini suatu hal yang positif bagi mereka tentunya. Tapi melihat dengan perkembangan dari Onyx Prodigy, mereka udah dapat El Momentonya. Ini PR besarnya adalah bagaimana cara mereka untuk bisa mempertahankan hal tersebut. Karena kalau mereka kehilangan lagi, Vmornov melakukan blunder lagi, ini malah bisa membalikan keadaan. Snowballing akan diamankan lagi oleh anak-anak OP Sportainment. Tapi kalau kita lihat sekarang, dari Maipan sendiri dia udah dikasih untuk purple buff-nya. Tentu untuk mananya udah bakal lebih banyak lagi. Iya, dan ini balik lagi Onyx target prioritas. Jangan sampai Vmornov salah ngambil, salah nyulik ya. Ini bakal berimpact. Karena menurut aku OP dengan meskipun mereka kayak udah dibalikin ya keadaannya. Sekarang goldnya dipegang sama Onyx. Tapi mereka bisa mainin momentum ya loh. Iya, masih OP. bisa combo-combo lagi. Ini OZN1 yang harusnya bisa digadang-gadang juga cukup defensif di area depannya. Dia bisa aja jadi sandbag juga buat OP, kasih space ke arah Kyle dan juga Ercan-nya buat kasih damage. Apalagi kalau kita tahu udah kejebak di reward manipulation. Ini Kylie-nya mau papan caturnya dia pencet yang mana juga sesuka hati ke si Kylie nih. Bener. Jadi harus berhati-hati juga sama eksekusi atau inisiasi yang dibuka sama OP sendiri. Apalagi kalau dari anak Prodigy mereka udah kehilangan semua base turret ya. Jadi keuntungan buat OP Sportainment sebenarnya untuk majuin minionnya dulu sebelum mereka dapetin Lord yang sudah evolve di menit ke-20 ini. Jadi akan menjadi PR besar sebenarnya buat Onyx Prodigy. Bagaimana akan mengkontes ke area Lord yang benar-benar bakal menjadi salah satu keuntungan bagi tim yang dapetin. Tapi teman-teman dari OP Sportainment mereka udah standby di sana, udah ada Kylie dan juga OZN1, semua udah pakai Immortal. Di arah late game seperti ini, harga mati juga sih punya Immortal. Iya, tapi kali ini OP yang ngebuka inisiasi terlebih dahulu. Ada konsil yang mulai dibuka juga sama Onyx. Dan bahkan dari Fazinya terkena satu bojet kundo dari X-Win. Ercan dari paling depan kali ini bakal coba diusir dengan Red Fist. Dan juga ada Sanguin Claw dari seorang Maipan. Sementara dari Gemini udah mulai maju. Crusher yang akan menjadi korban utama. Dan bahkan The Wave Dragon Connect karena seorang Fazi kali ini mengusir pergerakan dari seorang Fazi. Tapi sementara kali ini lihat Sanguin Claw dan juga Bad Impact dari seorang Maipan. Usir pergerakan dari OP, nggak dikasih space untuk maju. Dan bahkan Onyx masih agak struggling sebenarnya untuk ngedapetin Lordnya. Apakah masih bisa dikontes kali ini? Ercan mulai maju dan bahkan Kylie-nya di stop pergerakannya Jet Kundo. Connect dari seorang X-Win dan Vmornov langsung ngedapetin Lordnya kali ini. Yang dimana OP mau nggak mau mereka nggak bisa paksain team fight. Oke, Immortal udah mulai pecah dan kali terjatuh untuk Vmornovnya di baris depan. Tapi OP Sportainment punya PR besar karena mereka harus menghentikan Lord yang akan segera muncul bagi anak-anak Onyx Prodigy. Defense dilakukan oleh Onyx Prodigy, tapi menunggu sampai Lordnya datang, anak-anak OP Sport langsung maju ke arah depan sana, mencoba untuk melakukan penetrasi juga ke arah depan. Bahkan Arm of Vendor dibuka, X-Win dalam ancaman reward manipulation kali ini juga dibuka The Wave Dragon ke arah Ercan. Ercan pun dalam ancaman cukup besar dan akhirnya mulai hilang di tangan seorang Maipan. Dan ini dia counter attack dilakukan oleh Onyx Prodigy. Satu Demonic Force mulai muncul, tapi ada Fury memberikan efek slow sehingga anak-anak dari Onyx Prodigy nggak bisa terlalu maju ke arah depan. Iya, ini yang udah Choji bilang, super minion yang masuk ke base dari Onyx tentunya menjadi mara bahaya juga. Onyx harus benar-benar peka sama minimapnya, tapi kali ini Lordnya masih dicoba untuk ditahan di area mid lane-nya. Sementara Gemini akan menjadi sandbag untuk tim Onyx. Dan ada The Wave Dragon yang baik dari X-Win, nyuri ke arah seorang Fazinya dan bahkan hilang juga Crusher. Terkena satu buah Sanguin Claw dan juga Bad Impact. Sementara OZN1 pun harus hilang, meninggalkan Kylie sendirian. Dan Kylie dia hilang immortality dan bahkan Lord yang akan langsung masuk ke base dari OP, di comeback oleh Onyx 1-0. What a play dari anak-anak Onyx Prodigy. Mereka bermain dengan sangat efektif ketika mereka dapetin El Momentonya, membalikan keadaannya. Dan OP Sportainment cukup disayangkan ketika malapetaka terjadi ketika Crusher-nya dihilangkan oleh Vmornov. Jadi ini pinter banget dari Vmornov. Dia ngambil satu